Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bu Reni di kelas 4. Hari ini kita belajar tentang peduli terhadap makhluk hidup. Tema 3, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Yuk, mari kita mulai. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat. Sebelum menjadi beras, padi mempunyai 3 tahap pertumbuhan. Pertama-tama direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Kedua, biji tadi akan tumbuh bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Ketiga, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Itu tandanya padi siap untuk dipanen. Oh iya anak-anak, apakah kalian tahu apa itu gabah? Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Setelah menyimak penjelasan tadi, sekarang waktunya menjawab 5 pertanyaan berikut ini. Pertama, apa isi bacaan di atas? Kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Keempat, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Kelima, apa yang dimaksud dengan gabah? Anak-anak, seperti yang kalian pelajari tadi, bahwa padi tumbuh di sawah, dan sawah merupakan daerah dataran rendah. Apa itu dataran rendah? Bagaimana keadaannya? Mari simak penjelasan Ibu berikut ini. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar yang memiliki ketinggian sekitar 0-200 meter di atas permukaan laut. Contohnya kota Surabaya, kota Jakarta, dan lain-lain. Dataran rendah merupakan daratan yang relatif datar. Sumber daya alam yang tersedia di antaranya padi, kelapa, dan tebu. Pemanfaatannya yaitu untuk permukiman, lahan pertanian, peternakan, kawasan perkantoran, dan industri. Mata pencahariannya biasanya adalah berkebun, beternak, pekerja kantoran, dan pekerja pabrik. Selain dataran rendah, di Indonesia juga terdapat dataran tinggi dan pantai. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang memiliki ketinggian sekitar 300-600 meter di atas permukaan laut. Contohnya dataran tinggi Dieng dan dataran tinggi Minahasa. Dataran tinggi merupakan daratan dengan udara relatif sejuk. Sumber daya alam yang tersedia diantaranya teh, kopi, dan coklat. Pemanfaatannya yaitu untuk peristirahatan, objek wisata, permukiman, usaha perkebunan, dan peternakan. Mata pencahariannya yaitu berkebun dan beternak. Sedangkan pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Contohnya Pantai Kute, Pantai Parangtritis, dan Pantai Pangandaran. Pantai merupakan daratan dengan udara relatif panas. Sumber daya alam yang tersedia diantaranya kelapa dan berbagai jenis ikan. Pemanfaatannya yaitu untuk objek wisata dan permukiman. Mata pencaharian penduduknya adalah mencari ikan atau nelayan. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah tahu bukan apa itu dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai? Sekarang tulis sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar di atas. Jangan lupa menggunakan rumus 5W 1H. Ibu beri contoh di nomor 1. Apa saja jenis pekerjaan yang ada di pantai? Nomor 2, 3, 4, dan 5 kalian kerjakan sendiri. Jangan lupa mengerjakan juga tabel berikut ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.